Manajer Arema FC, Ali Rifki menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus tragedi Kanjuruhan yang dilakukan penyidik gabungan Bareskrim dan Polda Jatim, Kamis, tanggal 13 Oktober tahun 2022. Sekitar 6 jam lamanya menjalani pemeriksaan di dalam gedung Ditreskrimum Mapolda Jatim, mulai jam 10 pagi hingga jam 4 sore. Ali mengaku ditanya sekitar 29 pertanyaan oleh penyidik. Kepada awak media, pertanyaan yang diajukan kepadanya seputar proses pelaksanaan pertandingan hingga persoalan tiket. Ada 29 pertandingan, mungkin data pribadi 8 pertanyaan. Mungkin 21 pertanyaan. Terkait pertandingan, tentang tiket, ini pemeriksaan pertama kali. Gak ada krusial pertanyaan, baik semua. Penyidiknya santun ramah, ujar manajer Arema tersebut. Orang nomor 1 di PSSI, Muhammad Iryawan akhirnya menyampaikan permintaan maafnya terkait peristiwa memilukan di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Permintaan maaf itu diucapkan Muhammad Iryawan ketika melakukan pertemuan dengan AFC, FIFA, Kemenkes, Kementerian PUPR dan lain-lain, yang berlokasi di Hotel Fairmont, Senayan, Jakarta. Disampaikan Muhammad Iryawan pula, bahwa PSSI akan bertanggung jawab penuh terkait peristiwa tragedi Kanjuruhan. Pertama-tama, saya atas nama Federasi sekali lagi memohon maaf atas apa yang terjadi atas tragedi di Stadion Kanjuruhan, ucap pria yang biasa disapa Iwan Bule tersebut. PSSI secara khusus akan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kejadian ini. Iwan Bule menjelaskan bahwa PSSI bertanggung jawab dengan membentuk tim satuan tugas Satgas Transformasi Sepak Bola Indonesia bersama AFC, FIFA, pemerintah Indonesia, dan beberapa pihak lainnya. Salah satu bentuknya adalah, hari ini bahwa kita bersepakat membentuk Task Force atau Satgas Transformasi Sepak Bola, yang tentunya berisi pemerintah, FIFA, AFC, Polri, Kemenpora, Kemendagri, PUPR, dan Kemenkes. Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komnas HAM, Khoirul Anam mengatakan Komnas HAM meminta keterangan dari Indosiar, selaku pemegang hak siar pertandingan Liga 1, dan penyelenggara dalam menentukan perubahan jadwal. Anam pun menjelaskan bahwa pihaknya juga menyoroti soal konsekuensi kontrak, jika terjadi perubahan jadwal pertandingan. Terkait pemeriksaan PSSI, ia menjelaskan bahwa Komnas HAM telah menggali keterangan tentang prosedur keamanan selama pertandingan. Menurutnya, Komnas HAM ingin mendalami rencana dan manajemen pengamanan laga termasuk yang bertanggung jawab serta mengawasi. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, menemukan sejumlah fakta baru dalam tragedi Kanjuruhan. Ketua LPSK, Hasto Atmojo Suroyo mengatakan penyelenggara tidak menggelar simulasi pengamanan pertandingan. Diduga penyelenggara tidak siap menghadapi situasi seperti saat itu. Di sisi lain, ada sejumlah aparat keamanan yang enggan menolong korban luka. Bahkan ada aparat yang memukul orang yang hendak menolong korban, termasuk relawan media. Ketika saksi akan menolong korban yang lain itu, justru dihalang-halangi oleh aparat, bahkan saksi juga mengalami pemukulan, ungkap Hasto. Shin Tae-yong diminta tak ikut ke dalam politik di sepak bola Indonesia. Hal itu menyusul pasang badan pelatih Korea Selatan itu untuk Muhammad Iryawan. Iwan Bule dituntut mundur dari jabatan ketum PSSI buntut tragedi Kanjuruhan. PSSI sudah meminta maaf. Kamis, tanggal 13 Oktober tahun 2022, Iwan Bule yang menyampaikan permintaan maaf 12 hari setelah kejadian. PSSI juga bilang akan bertanggung jawab. Desakan Iwan Bule out juga sampai tertuang dalam petisi. Sudah 17.000 orang lebih menandatangani petisi itu. Shin Tae-yong menyatakan akan mundur kalau Iwan Bule sampai out. Pelatih 52 tahun itu mengibaratkan PSSI sebagai sebuah tim sepak bola. Kesalahan satu orang ditanggung satu tim. Inisiator petisi Iwan Bule out, Richard Ahmad Supriyanto, meminta Shin Tae-yong tak terlibat dalam urusan politik Federasi Sepak Bola Nasional. Dia menyebut itu tidak etis. Tugasnya Shin Tae-yong dan para pemain timnas lainnya adalah melatih dan berlatih, tidak usah ikut campur urusan politik bolanya. Kata Richard, saya berpendapat Shin Tae-yong dikontrak secara profesional dengan anggaran PSSI dibantu oleh pemerintah. Tidak pantas, tidak etis dia bersikap seperti itu. Kata pria yang juga aktif di forum komunikasi supporter Indonesia itu menambahkan.